Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat, berlimpah rezeki, tentunya berkah dunia dan akhirat. Bagi saudaraku yang baru bergabung di channel ini, bisa juga melihat kisah-kisah kami yang lainnya. Tentunya dari kisah ini banyak memberikan kita pelajaran-pelajaran yang bermanfaat di balik kisah tersebut. Ketik saja di YouTube-nya, yaitu Rio Kafah Berkisah. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan berkisah tentang pemuda yang bertakwa. Kami akan beri nama kisah ini adalah Kisah Sebuah Terong. Bagaimana kisah selengkapnya? Ayo kita saksikan bersama. Di Damaskus, ibu kota dari Syria, di zaman tabi'in dulu, pernah datang seorang pemuda ke sebuah masjid yang namanya Masjid At-Taubah. Ada seorang tabi'in masyhur yang tinggal di masjid itu. Jadi imam serta jadi mu'alim, ia mengajar tiap hari di sana. Anak muda yang datang tadi lalu berkata, "Wahai Syekh," Syekh ini kalau kita sekarang menyebutnya yaitu seorang kiai atau ulama. "Wahai Syekh, saya datang dari luar Damaskus. Saya ini miskin," katanya, "tidak mempunyai apa-apa. Apakah boleh saya belajar agama dan saya numpang di masjid ini bersama Anda? Saya ingin belajar, bantu-bantu, lalu saya hidup bersama Anda," katanya. Maksudnya makan dan minum bersama Anda. Syekh itu berkata, "Silakan, tidak ada masalah. Tapi harus sabar ya, ikuti kehidupan saya," katanya. "Apa yang saya makan, kamu makan. Apa yang saya minum, kamu juga minum," kata Syekh tersebut kepada anak muda ini. "Baiklah," katanya. Setelah 3 bulan berjalan, pemuda ini berkata dalam hatinya, "Ternyata Syekhku ini orangnya sangat zuhud luar biasa. Ada makanan ia makan, tidak ada makanan maka ia pun berpuasa. Pada hari ini tepat 3 hari kami berpuasa. Sahur dengan sebutir kurma dan segelas air. Buka puasa juga begitu, sama menunya. Tapi ini sudah hari yang ketiga. Syekh saya masih kuat. Sedangkan saya sudah tidak kuat lagi. Dia bilang, saking tidak kuatnya, saya bungkukkan punggung saya, menekan perut saya, agar lapar saya hilang," katanya. Dalam keadaan begitu, maka setan pun datang menggoda iman pemuda ini, mengacaukan pikiran pemuda ini, sembari berkata, "Wahai anak muda, sekarang sudah halal buat kau untuk mencuri makanan," kata setan tersebut. "Kalau kau tidak mencuri makanan, dari mana kau dapat makanan? Kau akan mati. Kau tidak bisa mendapat makanan kalau kau tidak mencurinya. Kau minta kepada gurumu, gurumu tidak ada. Kau minta kepada orang lain, maka gurumu melarangnya. Maka sekarang silakan kau mencuri, curilah sepotong roti atau apalah," kata setan tersebut menggoda iman dari pemuda tersebut. Maka dalam kondisi yang lapar begitu dahsyatnya, berkecamuk di pikiran pemuda ini, dan akhirnya setan pun berhasil menggoda pemuda ini. Maka ia berpikir untuk mencuri makanan yang ada di rumah di sebelah masjid tersebut.
Zaman dulu, sahabat sekalian, dinding masjid itu tidak seperti sekarang, terpisah antara rumah dari satu ke rumah yang lainnya. Jadi zaman dulu itu dinding itu bisa dari tanah liat atau dari batang-batang kurma, ya, batang kurma yang didempet-dempetkan, maka akan jadilah dinding yang kuat. Lalu dia naiklah dari belakang masjid, lalu dia naik di rumah yang pertama. Dia melihat dari atap, melihat 3 perempuan yang tidak menutupi auratnya. Maka ia alihkan pandangannya, karena ia tahu bahwa ia bukan mahramnya. Dan lagi pula, itu bukan tujuannya, karena dia ingin mencari makanan. Lalu dia pindah ke rumah sebelahnya lagi, rumah yang kedua. Di sana di atapnya, karena atapnya itu dari pelepah-pelepah kurma, jadi kelihatan dari atas, ya, bau makanan yang begitu menyengat di rumah yang kedua tersebut. Lalu ia turun, ya, di sana dia masuk ke dapur, dia melihat panci yang sedang memasak. Ternyata dibuka panci tersebut, ada sebuah terong. Karena lapar sekali pemuda ini, lalu ia ambil terong yang ada di panci tersebut, lalu ia menggigitnya. Dia menceritakan, dia mengunyah terong tersebut. Begitu hendak terong itu dia telan, maka tiba-tiba muncul ketakwaan kepada Allah. Muncul ketakutan dia kepada Allah. Maka ia muntahkan gigitan terong tersebut sehingga jatuhlah ke lantai. Dan dia pun tersadar, subhanallah, saya telah melakukan 3 dosa sekaligus. Dosa yang pertama, yaitu masuk rumah orang tanpa izin. Dosa yang kedua, yaitu mencuri atau mengambil makanan. Dan dosa yang ketiga, saya memakan makanan yang haram. 3 dosa sekaligus, dia bilang. Tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang haram. Lalu saya lemparkan gumpalan makanan terong itu hingga ia jatuh ke lantai dapur tersebut. Kemudian saya kembali ke masjid dan di sana ternyata masih ada pengajian. Saya tidak bisa menangkap apa yang sedang dibahas di masjid tersebut karena laparnya keadaan saya. Waktu bubar pengajian, ada seorang wanita yang datang dari pintu masjid. Dia bercadar, berbicara dengan syekh atau guru saya tadi. Dia tundukkan pandangannya. Setelah itu guru saya mengangkat kepalanya, lalu melihat ke arah saya dan memanggil saya. "Kesini muridku." Datanglah saya, kata anak muda ini, lalu ditanya oleh guru saya, "Apakah kamu sudah menikah?" Saya menjawabnya belum. Lalu guru saya bertanya lagi, "Apakah kamu ingin menikah?" Saya pun tidak menjawab pertanyaan ini, kata pemuda tersebut. Kedua kalinya guru saya bertanya, "Apakah kamu ingin menikah?" Saya pun tidak menjawabnya. Sampai 3 kali guru saya bertanya seperti itu. Maka saya berkata, "Wahai imam, saya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup saya bergantung pada Anda. Apa yang Anda makan, saya makan. Apa yang Anda minum, saya pun meminumnya. Sudah 3 hari kita tidak mempunyai makanan dan minuman. Kita berpuasa, dan saya sangat lapar. Kalau saya nikah, bagaimana dengan istri saya?" Lalu syekh tersebut berkata, "Perempuan yang ada di sebelah saya ini baru saja selesai masa iddahnya. Suaminya sudah meninggal 4 bulan 10 hari yang lalu. Dan harta yang suaminya tinggalkan, harta yang cukup. Dia masih muda, dia takut fitnah. Dia ingin saya carikan jodoh. Saya anggap kamu adalah yang cocok untuk menikahi gadis ini," kata syekh tersebut. "Kalau kamu mau, bilang." "Ya syekh, saya mau." Ditanya juga kepada wanita tersebut, dia juga mau. Maka
Kiai saya tadi masuk ke kamar, mengambilkan sesuatu yang untuk dijadikan maharnya. Panggil walinya perempuan, panggil 2 saksi, kalimat akad selesai. Hitungan menit. Lalu kata Syekh, pulanglah ke rumah istrimu. Nanti kalau kau mau sholat, mau ibadah, baru kau datang lagi ke masjid ini. Tidak perlu lagi menumpang di masjid ini. Lalu pulanglah ia bersama istrinya. Dia ceritakan jalan sama istrinya saja, dia masih malu-malu. Karena baru nikah, dan ini kan memang hitungannya menit. Karena beberapa menit yang lalu, ia kelaparan, dan sekarang ia sudah menikah. Lalu ia jalan keluar dari masjid, ternyata lewat dari rumah yang pertama yang ia mau mencuri tersebut. Dilewati rumah pertama, lalu ternyata tiba-tiba ia telah berada di pintu rumah kedua. Lalu sang istri membuka pintu rumah tersebut dan berkata, "Masuklah suamiku, ini adalah rumah kita." Dia pun terperangah. Rumah ini adalah rumah yang aku curi tadi, katanya. Maka dia pun bilang, saya masuk ke ruang tamu, saya melihat-melihat, benar, ini adalah rumah yang saya curi tadi. Lalu istrinya bilang, wahai suamiku, tadi saya dengar Anda sudah 3 hari tidak makan. Maka sebentar, istrinya tadi masuk ke dapur. Dan dia temukan pancinya terbuka dengan terong yang sudah tergigit. Maka tiba-tiba perempuan itu berteriak, siapa yang memakan terong saya? Pada saat dia teriak, maka laki-laki tersebut mendekati istrinya. Dia mengatakan, kesinilah wahai istriku. Demi Allah, begini ceritanya. Dia ceritakan semua kronologisnya. Saya manjat, saya turun, saya lapar, dan saya makan terong tersebut. Tapi demi Allah, sebelum menelan terong itu, karena saya takut kepada Allah, maka saya muntahkan sisa terong itu ke dapur, ke lantai dapur, dan sisanya pun masih ada. Maka perempuan ini mengucapkan kalimat yang indah dan juga bijak. Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan yang haram. Maka Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, beserta pemilik rumah itu jadi milikmu sekarang. Allah bukan hanya hilangkan laparnya, makanannya dikasih, pancinya dikasih, rumahnya, bahkan pemilik rumahnya pun jadi milik ia sekarang. Subhanallah. Maka makanlah laki-laki tersebut, karena semua yang ada di rumah itu halal baginya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah di atas, pelajarannya bahwa jikalau kita meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah akan menggantinya bagimu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Maka saudaraku, yakinlah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jikalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan kita, setiap permasalahan kita. Allah pasti akan memberikan solusi dan juga rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Mudah-mudahan dari kisah di atas memberikan manfaat untuk kita dan dapat kita ambil pelajarannya. Demikian kisah ini, semoga Allah memberikan kita hidayah. Semangat menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.